Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Dwi Astuti dengan NIM saya 0301519009, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Al-Azhar Indonesia. Di sini saya ingin menyampaikan materi saya yang berjudul Wakaf dan peran milenial dalam mengembangkan dengan pendekatan social finance. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian wakaf. Wakaf merupakan istilah dari bahasa Arab waqaf. Istilah wakaf secara bahasa berarti penahanan atau larangan atau menyebabkan sesuatu berhenti. Istilah wakaf secara istilah diartikan berbeda-beda menurut pandangan ahli fikih. Menurut beberapa ahli, wakaf diartikan sebagai berikut. Ditonton terus ya. Wakaf menurut Abu Hanifah adalah menahan suatu benda sesuai hukum yang ada dan menggunakan manfaatnya untuk hal-hal kebaikan. Bahkan harta yang sudah diwakafkan bisa ditarik kembali oleh si pemberi wakaf. Sehingga berdasarkan definisi Abu Hanifah, kepemilikan harta tidak lepas dari si wakif, pihak yang mewakafkan harta bendanya. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, wakaf adalah tidak melakukan tindakan atas suatu harta tersebut yang berstatus tetap hak milik dengan memberikan manfaatnya kepada pihak tertentu, baik untuk saat ini ataupun waktu yang ditentukan. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wakaf merupakan pelepasan harta dari kepemilikan melalui prosedur yang ada loh. Pewakaf tidak boleh melakukan suatu tindakan kepada harta yang sudah diwakafkan olehnya. Mazhab Syafi'i juga membolehkan memberikan wakaf berupa benda bergerak dengan syarat barang yang diwakafkan harus memiliki manfaat yang kekal. Secara umum, pengertian wakaf adalah memberikan suatu harta dari milik pribadi menjadi kepentingan bersama sehingga kegunaannya mampu dirasakan oleh masyarakat luas tanpa mengurangi nilai harta tertentu. Di sini ada dasar hukum pelaksanaan wakaf. Daftar hukum wakaf di Indonesia merujuk pada dasar Al-Quran dalam surat Al-Hajj ayat 77 dan Al-Imran ayat 92 dan dituangkan dalam peraturan pemerintah nomor 42. Berikut adalah jenis-jenis wakaf. Yang pertama berdasarkan objeknya. Wakaf ahli merupakan wakaf untuk keluarga atau saudara sendiri. Contohnya, untuk membiayai sekolah adik. Sebaliknya, wakaf khairi adalah jenis-jenis wakaf diperuntukkan kepentingan masyarakat luas. Contohnya, yaitu pemberian tanah, bangunan, dan sejenisnya. Yang kedua, berdasarkan jenis yang diwakafkan. Golongan pertama yakni berupa benda tidak bergerak, di mana bentuknya sulit dipindahkan. Sedangkan golongan kedua yaitu wakaf bergerak berbentuk barang. Dan terakhir golongan ini benda bergerak berupa uang baik tunai maupun non-tunai. Yang ketiga berdasarkan waktu. Waktu mu'abad merupakan wakaf yang diberikan tanpa batasan waktu, sehingga pemberian tersebut digunakan selamanya oleh masyarakat. Sedangkan wakaf mu'aqqad adalah wakaf dengan pemberian hak guna terbatas. Yang keempat, berdasarkan pemanfaatannya. Wakaf tunai merupakan wakaf yang manfaatnya mampu dirasakan secara langsung oleh masyarakat, sedangkan wakaf produktif ialah jenis-jenis wakaf dengan wujud tidak secara langsung,
mampu dinikmati oleh masyarakat, melainkan dikelola terlebih dahulu dalam aktivitas produktif. Berikut media untuk memperkenalkan dan menggali potensi wakaf kaum milenial adalah dengan digitalisasi. BWI sudah memulai gerakan digitalisasi wakaf dengan mendorong para nazir atau pengelola wakaf untuk memanfaatkan teknologi digital yang ada saat ini. Sejumlah platform kini sudah memanfaatkan teknologi dalam penghimpunan dan sosialisasi wakaf. Menurut Iwan, ada beberapa platform yang memang sudah dimunculkan di tengah masyarakat, misalnya Vintage Amanah. Vintage Amanah adalah salah satu vintage syariah pertama yang di dalamnya ada wakaf sebagai bagian dari crowdfunding yang dilakukan oleh salah satu platform itu. BWI sudah berkolaborasi dengan Bank Indonesia membuat informasi wakaf terpusat. Jadi BI dan BWI sudah membuat database wakaf. Di dalamnya akan ada data dan laporan wakaf. Pemanfaatan teknologi digital yang paling dasar untuk mengembangkan literasi wakaf di Indonesia sekarang sebagian besar adalah generasi milenial menggunakan sarana media digital untuk komunikasi. Maka para nazir perlu masuk ke dunia digital untuk memberikan literasi tentang wakaf kepada mereka. Donatur premium perlu didekati dengan persuasif sehingga mereka mau berwakaf. Perbedaan era digitalisasi penghimpunan wakaf. Yang pertama ada wakaf generasi milenial dari kalangan mahasiswa dan pelajar. Dan yang kedua ada penghimpunan wakaf sering bernominal kecil. Dan ketiga, kuantitasnya lebih banyak loh. Menurut catatan beberapa nazir, setelah memanfaatkan teknologi digital, terjadi peningkatan transaksi rata-rata hampir 3 kali lipat. Kalau dompet duafa, catatan saya di Oktober 2018 jumlah transaksi wakaf 2.400 transaksi, tapi begitu masuk digital jadi 8.600. Dari materi tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Literasi wakaf merupakan kesadaran masyarakat tentang konsep dan organisasi berwakaf. Akan tetapi, berdasarkan indeks literasi wakaf menunjukkan rendahnya literasi wakaf di Indonesia pada 2020, di mana literasi wakaf sendiri merupakan kesadaran masyarakat tentang konsep dan organisasi berwakaf. Dari penurunan tersebut, maka dibutuhkan inovasi wakaf dan sosialisasi wakaf. Media sosial adalah sarana yang dapat digunakan dan dimaksimalkan untuk mensosialisasikan, bahkan dapat digunakan juga untuk menghimpun dana wakaf secara langsung. Berikutnya ada kelebihan sosialisasi wakaf menggunakan media sosial. Mudah menjangkau dan membantu masyarakat mengenal berbagai macam bentuk wakaf yang sedang berkembang. Yang kedua, kita harus lebih efektif memberikan informasi terkait cara berwakaf yang mudah melalui perangkat seluler yang hampir dimiliki oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Selanjutnya, manfaat wakaf lebih terlihat dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat dan negara khususnya di masa pandemi COVID-19. Beberapa manfaat wakaf lainnya, mendapat manfaat secara religius dan meningkatkan hubungan persaudaraan. Terima kasih.
Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.